Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pembahasan kita itu ada di bab tentang mustahik zakat atau masarifuz zakat. Jadi tentang objek distribusi zakat, siapa orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yang fakir, yang kedua yang miskin, yang ketiga amil. Terakhir itu sudah dibahas tentang wal mu'allafatu qulubuhum. Sekarang orang menyederhanakannya mu'allaf. Itu pembahasan kita. Fakir, orang punya harta tapi kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Miskin, tak punya sama sekali. Kalau di Indonesia miskin itu tergantung apa namanya tujuannya. Kalau tujuannya mau pemilu, moro-moro akeh sing miskin. Tapi pemilu datanya yang miskin lebih banyak. Tapi nek wayahe laporan kinerja, angka kemiskinan turun. Itu terserah akhirnya. Meskipun Badan Pusat Statistik itu membuat apa namanya kategori miskin itu dibuat. Siapa yang disebut mampu itu juga dibuat, ya. Ya, itu akeh politis timbang satu menit. Ya. Begitu pula ketika sudah waktunya mencair, masih kak miskin, pokoknya kalau kartunya jadi miskin. Jadi ini sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Qurtubi di dalam tafsir sebelum kita bahas ya, miskin itu tambah bagaimana? Nah, lebih simpel. Ya. Kenapa lebih simpel, lebih sederhana menerjemahkan miskin? Pokoknya uang buka kakean tingkah, kakean pola. Polanya jadi kak duwe bodoh kayak kakean pola. Itu miskin, gitu ya. Itu kalau Imam Al-Qurtubi. Karena kata miskin itu kata beliau berasal
ada kata anteng, ada kata-kata sakinah, atau akar kata asalnya sin, kaf, nun, maka jadilah itu pokoknya anteng. Jadi di sini tafsir dulu bisa buat tutur maksudnya. Di beliau membahas asal usulnya kenapa kok disebut miskin. Ayatnya kan waktu beliau menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ini kan? Ini ada kata-kata uskun anta. Ya kayak itu di sini. Pokoknya akar katanya sin, kaf, nun, maka itu menunjukkan tenang. Dan kami berkata, wahai Adam, tenang-tenanglah kamu dan istrimu al-jannah di surga. Tapi kemudian terjemahan yang dipakai, dan kami berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Tinggal artinya apa? Tinggal jauh-jauh manggono, tempatilah, tinggallah. Sebenarnya artinya adalah manggono sing anteng, tempatilah sing anteng, ya, surga ini sing tenang. Akhirnya Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan. Menggunakan kata uskun, tinggal, tempat tinggal. Dalam bahasa Arab tempat tinggal maskan, ya. Maskan itu apa? Rumah. Bahasa Arab itu untuk menyebut rumah itu tidak hanya maskan, darun ya rumah, baitun ya rumah, manzilun ya rumah. Sampai tahu bait? Biasanya anak-anak SD belajar bahasa Arab. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW itu memberikan penjelasan, baitun itu bukan rumah. Baitun itu gone sing tinggal di turu nih lho baitun. Napa? Kamar. Boten kamar. Dalam bahasa Arab kamar itu hujrah. Kamar opo? Ono gone leye-leye, ono gone kasur. Pokoke sing gone turu tok. Niku baitun. Bahasa Arab itu. Karena bataya itu nginep gone turu. Nah, begitu. Kenapa kemudian ada hadis begini kan? Ada hadis begini, sholatul mar'ati, ya, sholatnya kaum perempuan, ya, di rumahnya, di rumahnya baik, tapi sebenarnya bukan rumah itu.
baitiha. Sebenarnya kalau diterjemahkan biasa akhirnya jadi rumah, tapi karena ini bandingannya itu adalah hujrah, maka tidak bisa diartikan rumah, dia diartikan kamar sing gone turu iki. Kalau hadis bunyinya iya. Ini bahasa Arab itu yang ketiga. Nah, sholatul mar'ati, sholatnya kaum perempuan, fi baitiha, apa buatan rumah. Kenapa? Karena ini rupanya lebih kecil, lebih sempit dari hujrah. Sholatul mar'ati fi baitiha khairun min sholatiha fi hujratiha. Hujrah itu kamar. Sampai butuh orang berarti model kamarnya wong kono. Model kamarnya wong kono. Ya. Sholatnya kaum perempuan di kamar tempatnya tidur gitu. Khairun min sholatiha fi hujratiha. Lebih baik dari sholatnya di hujrahnya, kamarnya. Wa sholatuha fi hujratiha khairun min sholatiha fi dariha, dari rumah. Lebih baik dari sholat di rumahnya. Wa sholatuha fi dariha khairun min sholatiha fi masjidi qaumiha. Dan sholatnya di rumah lebih baik dari sholatnya di masjid kaumnya. Kaum ini langgar. Ini sebenarnya kan hadisnya tentang Ummu Umayyah As-Sa'idi ngongkon, tanya kepada Nabi, akhirnya oleh Nabi disuruh seperti ini. Itu asalnya itu. Makanya saya termasuk berpendapat bahwa ibu-ibu itu kalau bahaya ini, kalau alasan sing aneh-aneh, sholat di masjid itu menjadi keutamaan. Gara-gara kan memang ini jelas ya hadisnya, sholatnya perempuan di kamar kecilnya, kamar kecil bukan di kamarnya, artinya di bagian dalam kamarnya yang paling kecil tempatnya tidur itu lebih baik dari kamarnya. Yang di kamar lebih baik dari rumahnya. Yang di rumah lebih baik dari masjid kaumnya. Buatnya tetangga mereka bukan musola. Yang masih cilik gimana? Masjid. Metro masjid apa? Abu Bakar. Ini sama luar masjid Abu Bakar. Ya. Sampai separuh ini masjid Abu Bakar, separuh ini, oh ini masjid Abu Bakar, setelah masjid Ali kecil bisa, gitu kan? Kecil disebut masjid karena tempat untuk sujud, tempat untuk sholat. Gitu. Jadi masjid kaum itu berarti kalau sini musola ada, masjid takon berarti boleh bisa. Etikaf dihilangkan. Etikafnya jangan dihilangkan ya, di masjid ya, di masjid dan di musola. Maksudnya musola nggak boleh. Musola itu lapangan, tempat sholat ya. Sekarang di sana jadi masjid Gomama ya. Di sana itu masjid Gomama, tempat sholat Nabi ketika sholat Id atau sholat minta hujan. Itu tanah lapang. Jadi misalnya di sini masjidnya Nabi, kira-kira ya mungkin yang di sebelah sana itu ya, gang masuk ke sini itu, nah, disitulah masjid Umamah. Kan gitu ya. Artinya ini kalau sholat di masjid, kalau sholat lebih untuk ngomong akeh, kemudian boleh
tempat yang lebih luas. Di situ melok donga ibu-ibu sing prei oleh. Itu. Karena masjid tak oleh. Dan sholat id kan yang haid, yang anak-anak suruh keluar semua. Nah sekarang jadi masjid Umamah di sana ya. Kenapa masjid Umamah? Umamah itu awan. Kenapa mendung? Gitu ya. Itu boleh sholatnya Nabi sholat istisqa. Sedikit melenceng tadinya. Ini hadisnya riwayat Ummu Salamah, istrinya Nabi. Nanti ada hadis riwayat yang lain mirip dengan ini, tapi sajane sing asal itu gara-gara siapa tadi? Ummu Muhammad As-Sa'idi. Ummu Muhammad As-Sa'idi itu kalau sekarang itu boleh disebut wanita sosialita. Wanita sosialita. Wanita gaul. Ya. Wong sukses, oke, gaul. Itu sosialita kalau sekarang ini. Kayak nongkrong, sampai cuci mata. Ya. Umumnya As-Sa'id itu muni, ya Rasulullah, ini uhibus sholat ma'aka Rasulullah kalau ini sawanan dan salat kali jenengan. Saya Nabi, ya alim itu aku sudah ngerti. Sampai itu ngetut aja aku sholat gitu ya. Bahaya ini. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sholat juga, ya, fi hujratika khairun min sholatika fi sholatuka fi baitika khairun min sholatika fi hujratika. Sholatmu di tempat tidurmu luwih apik timbang nang kamarmu. Sholatmu nang kamarmu luwih apik daripada sholatmu fi dahrika di rumahmu. Sholatmu di rumahmu lebih baik dari sholatmu di masjid kaummu. Sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjid saya. Sampai itu cocoknya sholat nang omah tok. Kamar ini kan. Ya kamu boleh ngono ya ketok. Wong lanang ora ganteng ditut repot ini. Sebenarnya di bahasa tinggi akeh ngono niku. Nek ono ustaz tinggi moro kabeh janjian. Iki sing repot iki. Masjid dhewe nang omahe gak tau disabani repot. Tapi nek ono ustaz iki ono terus ae. Iki gak cocok. Iya, gara-gara niku. Oh, itu asalnya hilang hukum itu harus dilihat gitu. Itu namanya sebab hukum. Yang lain-lain nggak begitu. Ada sahabat perempuan sahabiah, sahabat perempuan bercerita, saya itu hafal surat Qaf. Itu karena dibacakan oleh Nabi SAW di setiap sholat Jumat. Kalau sholat Jumat apa? Saya itu hafal surat Qaf karena dibacakan oleh Nabi pada setiap sholat Jumat. Jadi Nabi itu memang dalam riwayat yang lain, sholat Jumat itu isinya ya nerang surat Qaf. Iki, meniki, ya surat Qaf terus. Jadi itu sampai sahabat perempuan apa? Itu melok Jumatan melok. Cuma mungkin gak punya masalah seperti yang tadi itu. Tapi masalah itu yang diceritakan itu yang aneh-aneh gitu. Itu bahasa Arab itu baik itu rumah bodoh. Ini boleh dulu. Jadi kalau di sana itu ada ruang besar gitu ya. Aisyah di situ punya jariah, punya apa hewan nom-nom betul-betul ya.
tapi di situ juga ada ponakane, ada gitu loh. Ada orang model ya atau model titik sama itu cocoknya sholat jero kamar di bangku kuliah nih gitu ya, rame ya gitu ya. Ya kan gitu. Itu dari babnya baitun itu ya rumah, darun itu ya rumah, maskanun itu ya rumah, manzilun itu ya rumah, tapi fungsinya sendiri-sendiri. Ya, makanya ini orang omah, tak tahu disabani kayak bulan ini. Ya, yang kali iso dijeruk manzilun. Ya, manzilun itu boleh istirahat, boleh lereng. Tak tahu lereng kan? Iku mek boleh nginep tok bayi itu sampai. Boleh nginep tok bayi itu. Nah, begitu tadi itu arti apa? Miskin. Makanya nang tafsir Al-Qurtubi kayak niki. Ya. Orang yang menyembelih alatnya itu disebut sikin. Ya, kata Imam Al-Qurtubi, as-sakanu kullu ma sakana ilaihi. Sakanu atau maskanu itu pokoknya nggon sing garai bisa wong tenang, turu tenang, nah, itu maskanu. Wasikin pisau, bahasa Arabnya itu sikin. Ma'rufun dikenal, summiya bi disebut dengan sikin li'annahu yuskinu harakatal marduh, kata Imam Al-Qurtubi disebut sikin, lading pisau itu disebut sikin karena dia itu bisa membuat tenang gerakan hewan yang disembelih. Beto geraji, apa kira-kira sing dibeleh itu, dibeleh kali geraji. Ya mancal-mancal. Makanya nek ade ono no sampean beli betik, beli wedhus, apa mana beli sapi, kok ladine mboten landhep, mesti mancal-mancal. Sore kan gonto mau mancal-mancal kan ada. Mesti ini seret itu gak berontak, nggak gerak. Setelah terpotong baru, benar. Jadi bot kait ini, oh habis. Nanti kalau ada itu latih, geraji. Latih itu bahasa Arab sikin, kata Imam Al-Qurtubi li'annahu yuskinu harakatal mardu wa minhu al-miskin. Makanya wong itu disebut juga miskin. Apa wong itu disebut miskin? Likillati tasarrufihi wa harakatihi. Wong itu disebut miskin karena kapate iso krono-krono. Disebut miskin polane kapate iso kesana kemari. Wong kalau bensin ini kata orang nang ndi gitu ya. Kalau kendaraan itu orang yang miskin, sopone yo kuno ae gitu ya, disebut miskin. Wasukanu safinah arabiyun li'annahu yuskinuha 'anil ittirab. Sampai sukanu safinah ngerti? Safinah di dalam perahu. Iwat dengan ono ngene itu. Tahu nek sing seneng nang tahu nang pasir putih, numpak perahu, iwat dengan itu namanya sukanus sabina. Iku sing garai anteng, sing nganteng no perahu. Itu bahasa Arabnya sukanus sabina. Miskin itu. Kenapa disebut miskin? Soalnya kapate kakean olah. Wong rotok duwe titik, kakek titik itu biasanya kakek olah.
wal mu'allafati qulubuhum dan mu'allaf. Kemarin kan sudah dibahas. Mu'allaf itu ternyata bukan hanya yang muslim, yang kafir itu bisa juga disebut mu'allaf. Ya. Di sini dibagi para ahli fikih, ya, mu'allaf itu humul jama'atul ladzina yuradu ta'lifu qulubihim, yaitu sekelompok orang atau orang yang memang menjadi sasaran untuk ditaklukkan hatinya, ditenangkan hatinya, dibuat lunak hatinya, gitu ya, dan bisa menerima agama Islam. Dan oleh para ulama, mereka itu ya dari orang Islam ya ada, dari orang kafir ya ada. Kalau dari orang Islam ada 4 kelompok. Ini sekedar mengingat lagi, ini tadi balai mana? Qaumun min sadatil muslimin, ya, pimpinan-pimpinan orang Islam, wa zu'amaihim, dan zu'ama, ya, tokoh-tokoh. Lahum nuzara'u minal kufari idza uqtu rujia islamu nuzara'ihim. Orang Islam tokoh, tapi mereka itu juga punya kolega-kolega orang kafir, podo tokohe. Nek wong iki dikei harapannya karena orang tokoh Islam atau orang Islam yang menjadi tokoh itu masih banyak berhubungan, masih banyak berkomunikasi dengan kolega-koleganya yang kafir, itu harapannya kolega kafirnya bisa masuk Islam enak. Jadi orang Islam itu awak dhewe ini dihormati oleh tunjangan. Oh, bu Islam lain. Ya, ini menjadi strategi kristenisasi. Ini menjadi strategi. Oh, Kristen itu kata Kristen nopo ya. Bila perlu tokohnya di dayoi, ya, tokoh Islam maksudnya didayoi, dikei sangu sing akeh. Padahal ini pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ya memang ini strategi di dalam berdakwah. Kalau panjenengan kadang wis kadung alergi ya cara ngomong dulu kowe. Ini strategi yang ora dipakai. Apa? Kama atau Abu Bakrin radhiyallahu anhu Atiyah bin Hatim wa Zibirqan bin Badar ma'a husni islamihima lima kanatihima fi qawmihima. Abu Bakar itu ngasih kepada Adi bin Hatim masalah Kristen, wa Zibirqan bin Badar, padahal wong Islami temenan, tapi wong itu duwe kedudukan di kaumnya, belum masuk Islam semua kaumnya itu. Jangan memiliki sih mayoritas itu Islam sih. Sampai yang boleh Ambon boleh gak boleh saleh, atau temudi Kendari boleh, atau orang NTT boleh. Orang kontrol dia mau Islam, guru mesti keluarganya Islam. Kabeh ngoten lho, Islam enak. Ya. Nah, berhubung umat Islam itu secara ekonomi itu lemah, akhirnya strategi ini dapat digawe. Gitu. Mungkin sewaktu-waktu ya perlu dibuat perencanaan sasaran yang lebih tepat seperti ini. Meskipun misalnya di ranting tulangan, salah satu ranting di tulangan itu ada yang nek ben korban digowo atau wis akhirnya wong
bertahun-tahun nang kono terus wancet wonge ya seneng nek pas kurbanan tok liyane gak tau eling ya perlu golek sing liyane harus acaranya kan harus bisa diukur. Itulah mu'alaf dari kaum muslimin, boleh tokoh di kaumnya Islamnya saja ini kuat, gak perlu diiming-imingi, tapi kasih. Atau zu'ama du'afaul iman minal muslimin, tokoh tapi imannya belum kuat, tokoh kaum, tokoh masyarakat tapi imannya belum kuat. Kadang-kadang kalau panjenengan kualit ya, sing miskin didhisikno, miskin niku kadek dihitung ini imannya kuat gak kuat, itu miskin itu kena kabeh. Tapi nek sampean goleki tokoh nah iki iso pengaruhi. Sampeyan tum-tum nang wong sing gak duwe, wancet ae ngono iku gak duwe pengaruh nang wong liya. Ono wong miskin. Ya. Ayo terus dikei. Ya memang haknya begitu. Tapi sajane wong itu juga gak duwe pengaruh. Makanya kalau pas tuntutan zakat, ya apa bisa kan? Sopai, ya warga suruh si ono, ya ngono. Perangkat desa itu duwe pengaruh kabeh, gak ono. Perangkat desa kasih, perangkat desa mesti duwe pegawaian. Gak harus yang miskin, meskipun kaya, tapi atau meskipun tidak kaya apa ya, cukuplah. Meskipun orangnya secara ekonomi cukup, tapi kalau dia punya pengaruh, ya pengaruh itu bisa memberikan apa namanya keamanan bagi dakwah. Sampai kali ini ada bagian zakat di situ itu ada. Makanya masih cuma kaki kayak apa? Ibu soal atau ini kau boleh jadi pengaruh untuk dakwah sampai aman gitu. Nah itu strateginya. Para ulama sudah sampai di situ. Gila, ini akeh. Nah ini kadang-kadang kita tuh numpuk panitia oleh double telu. Ini sampean sebagai warga, ini sampean sebagai panitia, ini sampean sebagai wongkak duwe telu. Akeh. Akeh sing bendina salat nang kene wis anggepe imane wis aman kabeh lho. Begitu. Meskipun tetep ono siji loro sing jakakno niku. Tetep mawon. Tapi nek secara umum wis jamaah tetap nek ngaji ya teko wis aman iki. Kali sing karuan sing liya kayak ono toko sing RT, ono RT. Urusannya kayak lancar, kegiatan ini termasuk mu'alaf. Anggap aja mu'alaf. Yang ketiga, qaumun minal muslimina fis suhur wa hududi biladil a'da'i utaun lima yurja bintifa'im amma wa'am minal muslimin. Ini yang kemarin sudah dibahas. Ya, kaum apa namanya muslimin yang ada di pedalaman, yang ada di daerah terpencil, yang ada di daerah terbatas, atau 3D saja ya, terjauh, terluar, tertinggal. Nah, itu ya, itu. Jadi nek ana konsep saiki ngono 3D, iki wis ono 3D. Itu harus diberi prioritas. Sampai bedane antara Budi Tarakan, Nunukan sampai Malaysia, waduh, ya, seret dan batas ini jeblok, burung, aspal, halus. Niki, sing batas niki kate nang kota, Nunukan, Tarakan, musuh waduh, ya, golek sembako, waduh, larang. Niki nang Malaysia, dilu nek gampang. Dan ini kok gak dikasih perhatian, ya wes deh, patusnya digeser, entek sih. Nah, gitu. Ini pentingnya, zakat itu juga
bukan terkait miskin dan tidak miskin, ini terkait dengan pengelolaan negara. Gitu. Makanya negara itu juga sebenarnya ketika mengelola harta masyarakat, kekayaan negara yang diperoleh dari masyarakat pasti menggunakan cara-cara seperti ini yang dulu sudah dibuat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Inna mana qaumun minal muslimina yahrajulaihim min jibayati zakati wa akhtiyari man la yu'tiha illa bi nufudihim wa ta'zirihim illa ayyuqatalu fa yuqtaru bi ta'lifihim. Ya, kaum muslimin yang memang dibutuhkan untuk bisa menarik zakat. Ya. Sopo yang beli misalnya influencer. Ya, istilahnya saya kira apa? Influencer. Influencer. Sama kayak itu. Ayo kita bayar zakat di lazismu misalnya. Ya. Sopo sampai golek sopo artis sopo kan sopo udah ya. Oh iya masuk kan. Diambilkan dari mana bayar ini? Dari atas zakat. Ojo boleh lo sanggup itu kalau lihat ini. Oh boleh, boleh. Itu termasuk mualaf. Nah, kalau orang kafir ada dua macam. Satu mayur jari manu bitalihi mislu Sofwan bin Umayyah alladzi wahaba lahu Nabi sallallahu al-aman wa fathi Makkah wa amhalahu arba'ata ashhurin liyanzura fi amrihi wa yukhtaru nafsihi wa kana ghaiban fa'amara wa syahida ma'al muslimina ghazwata Hunain qabla islamihi. Nah, orang kafir yang mu'alaf ini kafir yang wis tidak melebu Islam, tidak tapi buruk melebu. Diharapkan dia menjadi semakin dekat bagi Tuhan, mu'alaf dari orang kafir. Yang pertama begitu. Yang kedua, mayyukhsha syarruhu, orang kafir yang dikhawatirkan berbuat jahat nanti. Ya, kalau orang kafir mimpin pasukan itu namanya musuh. Orang kafir tidak mimpin pasukan tapi garai rese. Misalnya sopo, kalau negara dalam hal ini misalnya, ayo minggu sopo, Hercules diingu, misalnya, Hercules diingu, ya apa ini? Iku kok kayak Bubarno itu loh, apa sedih? Hercules sama anak buahnya itu ada diskusi yang membahayakan, itu kayak beda Bubarno Hercules, segini ini dijual tuh ibu di atas zakat. Cara-cara itu dipakai para sahabat ulama Rasulullah. Kalau memang negara itu dalam istilah itu namanya itu ongkos sosial. Mesti orang bayari model pembunuh itu. Nah, kita jangan alergi dengan yang begitu. Wong sembarang itu itu sampai boleh isi pilihan toh. Ya didik temenan ada jamaah yang boleh pilihan toh. Ya jamaah ada di kabur di sokot duit. Jadi kalau ngaji saya ngaji ya didik temenan aja gitu. Wong dulu. Cara saat ini akhirnya Jumat berkah. Kalau Jumat berkah. Sopo ada ciri Melayu, gambar seneng, nggak apa-apa model begitu. Ini cara dakwah. Untuk dibanding nonton di Saudi, dan dibanding kono masjid siji, itu ya sing bangun, sing badani, wong siji tok. Kalau nonton kok urunan ngono, kalau orang masjid kok urunan, ya. Pun dibanding mereka kembali butuh duit. Masjid yang bisa aku di masjid ini kok
ini ojo daya dhewe. Nang kene nang kono tak ketemu sampean kok tak infak. Biasa nang kene diparingi nopo? Nasihatnya penisu ya iku ono malaikat sing mesti mudhun sampean kudu infak bendino kudu ono bingung ibu duit 5 real bisa mean cuma 5 real padahal 5 real nang kene wis gede penisu 20.000 ya stasiunno 5 real boleh kok tak infake nanti tak ono ya ketemu sampai lo tak infak akhirnya nopo ini nang kono ning nek kepengin duduk wis langsung dalan dirupono kurma ya mau makanan sing langsung dimakan wis monggo sekalian tok ae ngono guru mesti kabeh cukup ya nang kene masjid pakai keliling terus gak keliling ya kalau di sini gitu sana ada sama. Nah berarti di sini perlu cara-cara yang dipakai oleh baik pada masa Nabi atau khususnya pada masa para sahabat ketika Islam itu belum betul kuat. Ya. Islam mayoritas di sini tapi kurang kuat. Akeh sing mu'alaf. Ya, anggere sing mu'alaf niku ustaz sing mlebu Islam sing luwih pinter, luwih cetha Islame timbang sampean. Delok mu'alaf, delok mu'alaf. Iku sajane dudu mu'alaf iku bener. Iku wis luwih pinter, luwih kuat imane. Ya, sing mu'alaf itu justru jamaah, mu'alaf jamaah, mu'alaf. Ya napa ngenteni ana saka bungkusan ya baru ngaji ini roto akeh kontrolnya no makane guys mau akeh guys itu banyak yang mu'alaf mu'alafnya ada kuno niku ya sing diundang Ustaz mu'alaf masih 10 tahun mu'alaf ya boten niku baik kalian boten ayo ditambah. Yang kelima wafir riqab dan mereka yang memerdekakan budak ya wa yashmulul mukatibina wal ariqa fa yu'anul mukatibina bimali sadaqah lafaqu riqabihim minal riqqi wa yushtara bil abid wa yuttaqun ya. Fa'anil Barra ibni Azib qala ja'a rajulun Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar faqala a'tikin nasamah wa fukkir raqabah faqala ya Rasulullah awalaysa wahidan qala la itqur raqabah an tanfarida bi'idkiha wa faqur raqabah an tu'ina bi thamaniha rawahu Ahmad wa Daraqutni wa rijaluhu thiqat. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW bertanya, wahai Nabi, jenengan paringi kula niki petunjuk amalan nopo, amal apa yang bisa mendekatkan saya ke surga, menjauhkan saya dari neraka. Kata Nabi, aktikin nasamah wa fukir raqabah. Ya, merdekakan budak dan merdekakan budak. Ini kalau terjemahan Indonesianya begitu. Tapi ya pemahaman sahabat yang datang bertanya kepada Nabi juga seperti itu, sehingga dia bertanya awalaisa wahidan rong perkara niku nopo mboten padha. Kata Rasulullah SAW, la tidak itkur raqabah
antan farida bi'idkiha. Itkur raqabah itu adalah sampean dhewe merdekano budak. Sapa jenenge? Abu Bakar. Sapa sing dimerdekano? Bilal tak bayare. Itu namanya itkur raqabah. Ya. Tapi ada istilah fakur raqabah. Ya, melepaskan orang dari perbudakan. Kalau memerdekakan budak langsung. Kalau melepaskan dari perbudakan itu adalah antu'ina bithamaniha, sampai melok ngewangi urun untuk memerdekakan. Kalau bahasa gampangnya sekarang, lembaga LSM atau apapun ya organisasi yang di situ ada aktivitas memberikan edukasi, bahkan memberikan apa istilahnya, pendampingan hukum supaya orang itu terbebas dari perbudakan. Oh, itu perbudakan boten, tapi didol. Boten perbudakan, tapi korban trafficking, korban pelacuran, misalnya. Nah, ada lembaga yang ikut membantu apa namanya, mengangkat moralnya. Nanti suatu saat bahkan keluar dari dunia hitam. Yang seperti itu masuk kategori wafir riqab. Itu namanya wafir riqab. Sekarang tuh konteksnya sudah begitu. Pun digoleki maneh di zaman biyen tidak persis ada. Oh, tapi secara konsep itu adalah semua aktivitas baik perorangan maupun lembaga, sekelompok orang yang ingin mengeluarkan satu kelompok masyarakat tertentu atau seseorang atau beberapa orang dari perdagangan manusia, maka harta zakat bisa diberikan ke sana. Ini nomor 5 ya, nomor 6 cepet no. Wal gharimun, wong sing gharim humul ladzina tahammalu duyun wa ta'adzara alaihim adabuha. Wong sing nanggung utang ya gak iso bayar ya. Wa faminhum man wa hum aqsamun, ada beberapa macam. Faminhum man tahammala himala, ya, ada yang menanggung utang sendiri, ya utangku dhewe. Atau dhamana dainan, nopo doman jamin. Sakjane sing utang kudu awake. Sing utang wong tapi dhek sing jamin. Optimis, ya wis melu utang. Ya, aku sih jamin. Optimis kok iki iso kerja bebas apa namanya bayar hutangnya. Ternyata gak iso. Nah iki masalah, padahal jaminane awake. Ini enten iki akeh. Modele nopo? Utang koperasi ini jeneng. Utang koperasi ini jeneng. Tak melok gawe, jenenge digawe, sapa sing bayar? Sing bayar sing jenenge iku mang. Oh, waduh, kula mboten saged kula niku mek digawe tok jeneng kula ada kebutuhan liyane. Lah sampe kekno, ayo wis. Awis tadana li hajatihi lan istidana, atau wong sing enjene golekno utangan wis. Au fi maksiatin taba minha, atau orang yang sadurunge maksiat tobat. Kemudian biasane napa jenenge maksiat. Maksudnya napa? Didil. Wah, macam-macam wis. Macam-macam maksiat. Padahal ketika atau pekerjaannya pekerjaan maksiat, padahal saiki taubat kan duwe penggawean. Nah itu boleh.
pekerjaannya sebelumnya maksiat, ya, kepingin tobat, ambil pegawaian, maka begitu. Fahaulai jami'an ya'khuduna minas shadaqah ma yufi biduyunihim. Contohnya kayak ini saja nih, Rasulullah SAW pada masa itu tanya cerita. Tinggal dua. Wa fi sabilillah ay at-tariqul muwassil ila mardati. Sabilillah itu artinya jalan yang mengantarkan kepada ridho Allah. Minal ilmi wal amali, baik itu jalan ilmu atau jalan amal. Nah, pada masa Nabi, sabilillah itu al-murad bihi huna al-ghazwu, melok perang, ikut perang. Loh, kenapa kok ikut perang itu berhak zakat? Karena dulu tuh ikut perang itu wajib. Umur 16 kuat, nggak mana kuat, iso lupa jalan, iso udah wajib perang, wamil lebih saat ini. Nah, bedanya wamil dengan wajib perang masa Nabi, karena mereka perang, ini bukan kerja, karena nggak kerja itu disupport dengan harta zakat. Sawa'un kana minal aghniya amil fuqara. Rasulullah SAW mengatakan la tahillu shadaqah li ghaniyin illa li khamsatin. Salah satunya al-ghazi fi sabilillah. Ya. Ada uang lu haji, dia kan mencari itu Allah. Kalau orang yang pergi haji itu oleh para ulama diperselisihkan. Sinten niki Said Sabiq mengatakan wal hajju laisa min sabilillah. Haji bukan masuk kategori sabilillah. Ya, allati tusrafu fiha zakat, yang boleh menerima zakat di situ. Karena haji itu fardu yang dibebankan bagi yang mampu, mafrudun alal mustati duna waini. Tapi ada juga yang berpendapat kalau maksudnya itu adalah harta zakat dipakai untuk mengamankan jalur haji, boleh, karena itu jalur yang bisa dipakai. Jadi bukan orangnya tapi jalurnya. Kemudian yang lain apa? Menuntut ilmu. Nek saiki modele ya beasiswa itu. Ya, siswa. Zakat untuk beasiswa boleh, makanya itu Basnas membuat beasiswa. Yang terakhir wabni sabil, ittafaqal ulama ala anna al-musafir al-munqati an baladihi yuqta min as-sadaqah ma yasta'inu bihi ala tahqiqi maqsadihi idza lam yatayassar lahu syai'un min malihi nadran li faqrihi al-'arid wa ishtaratu an yakuna safaruhu fi ta'atin aw fi ghairi ma'siyatin. Wong safar, wong lunga kentekan sangu. Insya Allah yang saat ini berpakai wong lunga kentekan sangu. Soalnya wong kate lunga niku mesti nyepakno sangu. Ini lho ya. Malah saat ini niku ana wong sing jarene kentekan sangu patut dicurigai. Kalau dulu banyak, karena padang pasir itu nggak tahu, nggak bisa diprediksi. Ya, meskipun ya ada lah mau kentekan bensin ya, dan buaya sebenarnya nggak ada. Kalau sih mau aku bilang 10 kilo, kan bisa ada 1 kilo, saya sedikit sekali. Ya itu belum stabil namanya. Saya kira demikian ya yang bisa kita bahas tentang orang-orang yang punya hak untuk mendapatkan harta zakat. Dan ini dalam pengelolaan pemerintah model sekarang sebenarnya
ya itu memang yang berhak menerima ya. Dalam bentuk apa? Saat ini kan sakit. Dalam bentuk subsidi bahan bakar. Harta zakat itu mesti kayak ngono. Cuma saat ini kan cek dereng harta, cek dereng kekayaan zakat yang diambil ya, yang menurunkan pajak. Tapi nek Ibnu Sabil nanti dalam konsep sekarang ya subsidi bahan bakar itu BBM itu. Soalnya nopo nek regane telulas saya mau jelas di sini tangki tak besar mesti ya, nah itu bisa. Sebenarnya cara-cara yang sudah diajarkan oleh agama dan sudah dipraktekkan oleh para sahabat itu cara-cara yang sudah paling modern. Ya, cuma ngomongnya tak belum pocong ini kayak Islam tak ngatur ini. Oh, contohnya pun akeh, gitu ya, sudah bisa dipakai. Ya, sehingga ada masalah kan? Ya aku mau sugih tapi ngaku tak duwe. Ukurannya apa? Oh, yang nyekel kartu nih kan gitu ya. Sehingga pun saya kira demikian. Aku lupa